Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Asfa Mutiara Ahmad Pabulo, dosen dari Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Saat ini kami mengampu mata kuliah Hukum dan Lingkungan Bisnis yang diajarkan kepada para mahasiswa semester 1 di Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Jadi untuk eh, mata kuliah Hukum dan Lingkungan Bisnis terdapat CPL dan juga CPMK. Jadi untuk capaian pembelajaran dari lulusan program studi diantaranya adalah bahwa CPL 1 itu nanti para mahasiswa diharapkan untuk dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, etika profesi akuntansi, integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktek hukum dan lingkungan bisnis, serta memiliki tanggung jawab sosial dan juga kepedulian terhadap keberlanjutan bisnis dan masyarakat. Untuk CPL 2, mahasiswa diharapkan untuk menguasai konsep dasar hukum bisnis, hukum perikatan, hukum perusahaan, dan juga regulasi bisnis yang ada di Indonesia. Untuk CPL 3, mahasiswa diharapkan untuk memahami regulasi tentang akuntansi, tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, perpajakan, dan juga kepatuhan bisnis. Memahami perkembangan teknologi digital, artificial intelligence, dan e-commerce dalam perspektif hukum bisnis. CPL keempat, mahasiswa diharapkan agar mampu menganalisis permasalahan hukum bisnis secara kritis dan juga sistematis, dan berkomunikasi secara efektif dalam penyelesaian kasus hukum bisnis, serta bekerja sama dalam tim untuk menyusun solusi kepatuhan bisnis. CPL kelima, mahasiswa diharapkan untuk mampu mengidentifikasi resiko hukum dalam aktivitas bisnis dan akuntansi, menerapkan prinsip hukum bisnis dan juga regulasi dalam praktek akuntansi dan pengelolaan organisasi, serta menyusun rekomendasi kepatuhan hukum dan juga etika bisnis berbasis regulasi. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar hukum bisnis dan regulasi dalam aktivitas ekonomi dan juga akuntansi. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu memahami hukum perikatan, kontrak bisnis, dan aspek legal transaksi usaha. Untuk CPMK 3, mahasiswa diharapkan agar mampu menganalisis bentuk-bentuk badan usaha dan juga tata kelola perusahaan. Untuk CPMK 4, mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami regulasi, perlindungan konsumen, persaingan usaha, serta hak kekayaan intelektual. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami tentang konsep kepailitan, sengketa bisnis, dan juga mekanisme penyelesaian sengketa. Untuk CPMK 6, mahasiswa mampu memahami regulasi perpajakan, audit, dan kepatuhan bisnis dalam perspektif akuntansi. Untuk CPMK 7, mahasiswa mampu menganalisis isu hukum bisnis digital, fintech, artificial intelligence, dan juga e-commerce. Dan untuk CPMK 8, mahasiswa diharapkan untuk mampu menyusun analisis kasus hukum bisnis dan juga rekomendasi solusi berbasis regulasi dan juga etika profesi. Jadi deskripsi mata kuliah kita adalah bahwa mata kuliah hukum dan lingkungan bisnis itu diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan aktivitas bisnis, akuntansi, dan juga tata kelola organisasi. Mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan untuk memahami aspek legal transaksi bisnis, bentuk-bentuk badan usaha, kontrak bisnis, perlindungan konsumen, kepailitan, perpajakan,
regulasi digital, serta isu etika dan juga kepatuhan dalam dunia usaha. Pembelajaran diarahkan pada analisis kasus nyata, sehingga mahasiswa mampu menerapkan regulasi dalam praktik bisnis dan juga profesi akuntansi, khususnya untuk memahami tentang financial report dan juga non-financial report. Nah, bahan kajian atau materi pembelajaran yang pertama adalah konsep dasar hukum bisnis dan juga sistem hukum di Indonesia. Yang kedua, subjek dan hukum bisnis. Yang ketiga, hukum perikatan dan juga kontrak bisnis. Yang keempat, tentang legalitas usaha dan juga perizinan bisnis. Kelima, tentang bentuk badan usaha dan juga corporate governance. Yang keenam, itu tentang hukum perusahaan dan juga bagaimana sih tanggung jawab direksi. Ada juga tentang hukum jaminan serta pembiayaan usaha, tentang perlindungan konsumen, anti monopoli, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Mahasiswa akan juga mempelajari tentang hak kekayaan intelektual, kepailitan, penyelesaian sengketa bisnis dan juga arbitrase, regulasi perpajakan dan juga kepatuhan bisnis, mempelajari tentang hukum bisnis digital, fintech, artificial intelligence dan e-commerce, mempelajari tentang sustainability, CSR, ESG dan juga etika bisnis, serta analisis studi kasus hukum dan lingkungan bisnis yang ada di Indonesia dalam perspektif akuntansi. Daftar referensi, kami akan mempergunakan beberapa buku, diantaranya dari Waldi Nopriansah, Hukum Bisnis di Indonesia, dari Prena Media Group, kemudian dari Abdul Halim Barkatullah, Hukum Bisnis Digital, kemudian dari Subekti, Hukum Perjanjian, kemudian Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Cipta Kerja, serta PSAK dan juga regulasi profesi akuntansi terbaru. Selain itu, sumber lainnya adalah Peraturan OJK, Bank Indonesia, dan juga regulasi perpajakan terbaru. Untuk pendukung, kami mempergunakan KUH Perdata dan juga KUH Dagang, modul dan jurnal hukum bisnis, finansial dan non-financial report, artikel ilmiah terkait corporate governance, ESG, dan digital business regulation, serta peraturan pemerintah dan juga kebijakan terbaru terkait bisnis digital dan juga AI governance. Untuk pembelajaran, kita akan fokus terhadap bagaimana sih aspek sustainability report. Jadi terkait dengan finansial dan juga non-financial report. Kita akan menuju ke kelas. Fabulo dari Prodi Akuntansi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Jadi saat ini kita akan belajar tentang mata kuliah konsep hukum dan lingkungan bisnis di fokus ke arah sustainability report. Jadi untuk sustainability report untuk perusahaan itu sebenarnya dia punya dua jenis laporan. Yang pertama itu adalah financial report, yang kedua adalah non financial report. Jadi financial report itu adalah bagaimana perusahaan itu bisa menyajikan laporan keuangannya. Jadi di situ nanti akan ada laporan arus kas, terus ada neraca, ada laporan perubahan modal, ada laporan rugi laba. Jadi ada 4 hal. Jadi financial report ini adalah menampilkan perusahaan dari sisi finansialnya atau dari sisi angka. Nah, yang kedua itu adalah non-financial report. Jadi non-financial report itu adalah laporan apa sih yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, di sustainability report itu adalah non-financial report yang terhubung dengan people, profit, planet. Jadi apa sih yang dilakukan perusahaan dari 3 sisi tadi? Dari sisi ekonomi, sosial, dan juga kelestarian lingkungan. Jadi untuk temanya, bagaimana kita akan belajar tentang strategi branding
dan pemasaran berbasis prinsip sustainability. Jadi prinsip sustainability itu adalah strategi marketingnya itu adalah bagaimana agar kita bisa mencari cerita-cerita unik yang bisa diangkat sebagai bagian dari branding dan juga sustainability. Untuk itu makanya nanti teman-teman diharapkan hafal atau tahu tentang product knowledge. Jadi teman-teman di sini seakan-akan sebagai pelaku UMKM yang memiliki produk atau jasa. Nah, ada 3 pertanyaan utama tentang strategi branding dan marketing. Jadi yang pertama, apa yang membuat produk Anda itu beda dan unggul dari produk serupa milik kompetitor? Jadi misalnya gini, kenapa sih kalian makan di warung makan Ibu A, bukan Ibu B? Gitu. Jadi apa sih yang bikin entah itu makanan, entah itu minuman, atau entah itu ya intinya kan setiap barang itu kan ada compare ya. Nah, kenapa sih produk kita itu lebih beda dan unggul dari produk serupa milik kompetitor? Apa yang membuat kaosmu itu berbeda dengan kaos kompetitor? Dari yang desainnya bisa custom dan meluangkan seimajinatif apa yang bisa. Jadi semakin dia ingin berkreasi, semakin kita jadikan itu sebagai nyata. Oke. Jadi mewujudkan keinginan para pembuat kaos ya. Ya, kadang-kadang ada orang yang dengan selera-selera yang unik dan mereka mungkin kayak yang masih aku pengen kayak gini tapi mau buat di mana. Karena kan rata-rata kalau untuk marketing sekarang untuk desain unik banyak tapi sudah ada. Jadi cuma langsung jadi, nggak bisa kayak kita nuangin aku pengen kayak gini. Jadi tidak bisa kayak menuangkan unsur kreatif yang memang sebelumnya itu tidak terpikirkan. Ya. Oke, jadi ini adalah yang bikin produk berbeda dengan seluruh produk Anda. Untuk bangga dan loyal sih dari awalnya mungkin kita harus memperlakukan dengan baik dan menjaga hubungan baik dulu ya. Karena kan komunikasi itu penting, dan juga dari yang bahannya, terus tata cara dalam konsultasi juga. Terus kayak seumpama dia set atau gimana, respon kita cepat atau tidak ya. Jadi tidak sekedar jualan ya, tapi ada nilai lebih. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai bisa dipakai sebagai bagian dari strategi branding. Sustainability itu keberlanjutan. Jadi kalau bisnis itu tidak hanya berdasarkan dengan keuntungan saja, tapi di situ juga dari perusahaan bertanggung jawab akan mungkin dari keadaan sekitarnya, mungkin dari lingkungan, mungkin alam dan sebagainya. Itu keberlanjutan. Bagaimana? Oke, tepat. Jadi ini yang akan kita belajar. Bagaimana sih kita bisa? Ini apa? Change. Oke. Kenapa kamu milih Sari Ayu? Padahal udah temanmu milih Change. Nah, alasan apa milih Change? Milih Sari Ayu? Ya, gak ada alasan dong. Gak ada alasan. Karena yang biasa didengar ya mungkin ya. Taunya cuma Sari Ayu. Oke. Kalau milih Change kenapa? Karena dari pembelian kita bisa membantu orang lain. Karena ada bisa donasi ya. Ini sama, milih Change kenapa? Karena bisa donasi atau karena kelihatan maco gitu ya? Karena saya laki-laki pak, kalau laki-laki nggak pakai Sari Ayu gitu, tapi dia pengen terlihat cantik jadi milih Sari Ayu. Enggak, membelikan pacarnya nih. Jadi gini, ada semuanya boleh pilih itu. Nah, nanti akan kita jelaskan. Jadi di sini dua-duanya itu punya pendekatan yang berbeda. Jadi ketika body shops atau change itu dia arah menggugah emosi. Jadi bagaimana agar membuat kita itu lebih merasa peduli kalau beli body shop itu. Nah, ketika Sari Ayu sebenarnya tadi di Sari Ayu itu ada beberapa gambar. Ini impro formula, buah langsat, plus ekstrak hibiscus. Nah, tetapi ukuran fontnya itu tuh kurang gitu loh, sehingga kita tidak bisa melihat secara jelas ketika di produk Sari Ayu. Jadi yang seharusnya, ya ini usulan kami sih,
dibuat lebih jelas dan aspek lainnya diperjelas. Jadi misalkan gini, bagaimana Sari Ayu mengembangkan petani lokal, bagaimana mereka itu bisa menghasilkan bahan baku yang berkualitas sekaligus untuk lingkungan. Nah, di Sustainability Company Program ada namanya GRI. Jadi GRI itu Global Reform Initiative yang mereka membuat standar agar kita itu bisa mengkomunikasikan dampak bisnis terhadap isu keberlanjutan yang penting. Jadi ada sejak tahun 97 dan sudah menjadi bagian dari rujukan di berbagai dunia. Jadi di GRI itu dia punya 119 kebijakan, ada 22 dari Bloomberg Companies menggunakan Sustainability Report. Intinya ini infografis dari GRI. Jadi kenapa mereka pakai benefit dari GRI? Standar GRI itu ada visinya jelas. Jadi ada internal sama eksternal ya. Visinya jelas, sistem manajemennya juga bagus, ada kekuatan dan kelemahan dan memberikan motivasi kepada pekerja. Untuk dampak eksternalnya, reputasi, kepercayaan, menarik modal, terus stakeholder, kepercayaan juga dan menciptakan persaingan yang sehat. Jadi kenapa kita pilih Sustainability Company Profile? Karena ketika ekspor itu memang harus ada strategi branding, marketing dan ekspor. Jadi ketika kita punya ekspor, jadi ekspor ke negara Eropa dan Amerika itu sticky ya, sangat ketat. Jadi mereka mengkoreksi bagaimana bahan baku yang kita gunakan, apakah mereka sudah aman dan tersertifikasi, tenaga kerjanya itu sudah aman atau belum, dan usahanya itu tidak merusak lingkungan. Jadi kalau ini kalau kita ingin go global, kita harus ikut aturan sustainability. Jadi biasanya mereka melakukan audit buyer. Jadi ketika audit buyer, mereka itu datang langsung. Nah, ini bisa menjadi cerita unik bahwa bahan baku, jadi aspek ekonomi, sosial dan kelestarian lingkungannya itu memang sudah dilakukan sesuai dengan prinsip yang berkelanjutan. Jadi contoh-contohnya kita akan belajar menulis. Jadi gimana sih membuat profil berkelanjutan? Jadi yang pertama ini, GRI Standards itu adalah alat komunikasi sesuai standar global dari GRI untuk menuliskan tentang isu sustainability pilihan kita. Jadi ini regulasi tentang standar yang dipakai. Yang pertama itu ada GRI 200 dari sisi ekonomi, 300 dari kelestarian lingkungan, dan 400 dari sisi sosial. Jadi GRI 200 itu nanti kita melakukan economic performance. Jadi kondisi ekonomi itu seperti apa, termasuk visinya itu seperti apa, target transaksi itu seperti apa, dampak ekonominya itu, dampak tidak langsungnya itu seperti apa, terus prosedur memilih konsumen, produsen atau supplier itu seperti apa, dan anti corruption, anti competitive behavior. Jadi anti korupsi dan ininya kita melakukan persaingan yang sehat. Nah, baru kemudian standar kelestarian lingkungan. Bahan baku yang dipilih itu seperti apa? Terus bagaimana mereka mempergunakan energi, hemat listrik, hemat air dan yang lain-lainnya. Bagaimana mereka menggunakan air, bagaimana mereka menjaga keberagaman. Terus bagaimana mereka itu menjaga emisi, bagaimana mereka itu menangani sampah. Oh, ada tempat pilah sampahnya yang langsung 3, organik, non organik. Bagaimana kepatuhan terhadap kelestarian lingkungannya. Dan ini bagaimana supplier mereka juga punya kepatuhan lingkungan. Jadi itu yang dipakai. Yang 400 sosial ini yang paling banyak, tenaga kerja, hubungan tenaga kerja, kesehatan kayak BPJS, training dan edukasi, kesempatan yang sama, non diskriminasi, ada asosiasi tenaga kerja, ada aturan bahwa anak kecil tidak boleh kerja, ada praktek keamanan, terus hak asasi manusia, ada komunitas lokal, ada supplier lokalnya seperti apa, kebijakan umumnya seperti apa, terus menjaga kesehatan konsumen. Jadi ini yang menjadikan standar. Jadi kalau kita mau bikin laporan ini tuliskan apa yang dilakukan perusahaan dari sisi GRI 200, 300 dan juga
400. Jadi ini bisa fokus pada isu profil perusahaan, memasok ketenagakerjaan, keselamatan kerja, air, listrik, limbah, dan juga komplain pelanggan. Ini yang bisa dimasukkan sebagai bagian dari sustainability company profile. Jadi yang pertama buka JNS standarnya yang tadi ini. Nah ini dibuka baru dituliskan berdasarkan subjek, predikat, objek.